Tapi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ya, itu ya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Ini kegenapannya di Kisah Rasul ya. Bahasa-bahasa baru, bukan bahasa roh. Karena istilah yang dipakai bukan pneuma, bukan roh, tapi bahasa manusia, bahasa yang mereka tidak pernah belajar. Ya. Lalu mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini tanda-tanda yang menyertai orang percaya, bukan menyertai hamba-hamba Tuhan doang, gitu ya. Artinya siapa saja kalau dia percaya Yesus, dan waktu ia melakukan pekerjaan pelayanan, tanda ini menyertai. Gitu. Di Kisah Para Rasul mulai dari pasal 1 sampai terakhir, tanda-tanda penyertaan dalam pelayanan pemberitaan Injil itu selalu nampak, gitu ya. Saya mau tanya nih Pak, Iya. saya Pak ya, dia percaya dia bilang sama Tuhan Yesus Pak ya, tapi dia masih belum dibaptis, gimana tuh Pak? Baptis itu sebenarnya dari sisi doktrin gereja ya. Baptis itu kan perintah. Ada dua yang Tuhan perintah, dan itu amanat yang mesti dilakukan. Pertama ya, yang kemudian menjadi bagian sakramen dalam gereja, yaitu perjamuan kudus. Yang kedua ialah baptisan kudus. Orang yang percaya ya pasti akan dimeteraikan sebagai milik Kristus, bahwa memang dia dicap sah, dia punya Tuhan gitu. Apa cap yang menjadikan dia sah milik Tuhan? Dalam konteks lingkungan gereja, ia dibaptis ya, dibaptis. Sehingga baptisan itu sebenarnya adalah pengakuan iman percayanya kepada Yesus di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Sehingga jemaat tahu memang dia anak Tuhan karena dia mengaku imannya, sehingga ia memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kalau kita baca teks ini juga penting untuk disimak, karena teks ini bilang begini: siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lalu lihat kalimat berikutnya: tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, itu dibaptis ya. Oleh karena teks ini mau berkata begini, yang utama itu orang mesti percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian logika sederhana, orang yang percaya dan terima Yesus pasti memberi diri dibaptis. Itu udah otomatis. Tapi tidak berarti orang yang tidak dibaptis tidak selamat gitu. Buktinya apa? Yang di kayu salib itu. Orang yang disalib itu yang satu menghujat Tuhan, yang sebelahnya bilang tidak takut kamu kepada Allah. Kalau kita disalib wajar, tapi orang ini bila Yesus ingat aku apabila engkau kelak datang sebagai raja. Yesus bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus tidak bilang hari ini juga engkau mesti turun dari salib, baptis dulu baru masuk surga. Nah, gitu ya. Artinya kepercayaan kepada Yesus itu menentukan selamat tidak. Tapi orang yang selamat dan percaya Yesus, mau tidak mau, tidak perlu didorong, tidak perlu dipaksa, hatinya ini pasti ada sesuatu yang mengatakan bahwa ia mesti dibaptis gitu. Karena baptisan adalah meterai bahwa dia milik Kristus. Saya pikir surat yang laku adalah surat yang punya meterai gitu ya. Seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang percaya belum dibaptis, kita terus mensupportnya supaya ia mesti dibaptis. Karena baptis dari sisi doktrin gereja itu adalah meterai bahwa dia milik Tuhan. Lalu dari sisi administrasi gereja itu adalah tanda bahwa dia anggota gereja. Sebab bagaimana dia bisa menjadi anggota gereja? Tidak ada daftar di gereja. Karena daftar gereja selalu berkait dengan baptisan, gitu ya. Sehingga akhirnya ini orang mau menikah, orang yang mau meninggal, tidak ada gereja yang akan melayaninya. Karena gereja tidak mau melakukan sesuatu kepada orang yang tidak ada dalam daftarnya, takut nanti dipersalahkan oleh siapapun, gitu ya. Mau menikah pun gereja tidak akan berani menikahkan. Saya lagi inikan satu orang tuh yang mau menikah Oktober tuh. Saya cek semua surat-surat seperti itu. Sebab kalau enggak, saya bilang maaf, gereja tidak akan melakukannya. Dan ada banyak faktor lain, minimal dua, dari sisi rohani dan dari sisi administrasi gereja tentang baptisan.
Ya, kasih. Iya. Mungkin daripada tujuan lain. Saya mau tanya ini, you pribadi, lihat, ini perkataan lebih bagus atau perbuatan? Menurut you, perkataan atau perbuatan? Apa mesti dua-dua pilih atau satu? Yang dari bagian firman Tuhan, yang dari Iya, maksud saya menanyakan di antara kita, Mama, you lebih condong perbuatan atau perkataan? Kalau secara pribadi harus dua-duanya harus seimbang, perbuatan dan perkataan. Tapi kalau saya lihat dari itu apa nih, dari itu hewan punya itu, orang punya itu. Saya ketemu, saya punya teman sekolah 50 tahun yang lalu. Saya tanya sama dia, waktu kita bulan kemarin saya pergi undangan karena yang sudah bukan dari saya, sama-sama kita punya materi. Dia sama bilang itu ada teman sekolah saya 50 tahun yang lalu cari saya. Saya tanya dia sekarang kerja apa? Dia bilang saya tidak kerja apa-apa. Tiap pagi dia kumpulin botol-botol aqua atau apa itu tuh suci punya itu yang hewan punya itu apa? Dia orang Buddha tuh. Yang di televisi sering ada itu dia bilang. Pagi-pagi jam 4 sudah bangun, dia kumpulin botol-botol di kampung dia. Dia tinggal di mana ini Gunung Sari. Jam 4 pagi dia bangun, dia kumpulin itu. Saya bilang sama dia, habis cara hidup bagaimana ini? Kumpul botol ini jual apa bisa hidup? Nah, dia bilang itu kita perbuatan aja. Kasih orang lihat di sekitar kita. Maka itu saya menanyakan perbuatan bagus atau perkataan. Kita kalau lihat dia orang itu perbuatan. Dia tidak usah ngomong, tapi dia buktikan dia memunguti foto-foto orang sekitar itu lihat. Berarti dia sudah membantu tukang sampah atau membersihkan kampung dia, Gunung Sari. Maka itu saya tanya sini, kita mau berbuat sesuatu, apa perbuatan atau perkataan, mana yang lebih bagus? Memang dua-dua lebih bagus, tapi kalau saya lihat dia orang punya keajaran itu ya, perbuatan. Dia bilang perbuatan dia orang. Tidak ada yang ngomong-ngomong. Ada yang ngomong itu bisa false order, istilahnya ada itu false order atau ngomong kosong. Bandingan dengan perbuatan. Jadi saya nggak usah ngomong. Pagi-pagi saya kumpul jam 4 pagi. Tiap dia sudah umur 77 Pak salah ke saya. Orangnya kecil-kecil. Dia memberi kasih orang lihat yang bagaimana caranya supaya kita punya kampung bisa bersih, jangan buang sampah. Jadi orang punya jalan untuk perbuatan lebih bagus dari perkataan. Maka saya tanya di sini, apa kita perbuatan yang bagus atau perkataan? Kalau di 922 memang dua-dua bagus. Tidak bisa kita pilih salah satu aja, perbuatan aja. Ada ini jawab, ada ini.